Hari ini kita ngomongin tentang komunitas penjala manusia. Nah, ini tujuan dari semua kekristenan mestinya kita tuh jadi ini ya. Kalau kita ngaku-ngaku kita jadi Kristen, tapi kita nggak jadi penjala manusia, berarti ada yang salah dengan konsep kekristenan kita. Karena nanti kita baca juga ya, Tuhan Yesus manggil semua pengikutnya itu untuk jadi penjala manusia. Jadi kalau kita ngaku-ngaku jadi orang Kristen tapi kita nggak menjala manusia, berarti ada yang salah dengan kehidupan kita. Nah, ini kita lihat di ayat yang dimana pertama kali Petrus dipanggil jadi penjala manusia. Lukas 5 ayat 1-10. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena banyak bisa didapetin Petrus. Pertama, yang aku renungin, si Petrus bisa dapat ikan banyak tuh dimulai dari sini nih. Ya, dimulai dari sini dulu. Nah, intinya apa? Intinya adalah Petrus disuruh Tuhan Yesus buat tebar jala di tempat yang spesifik. Nah, bayangin gak sih kalau kita dapat perintah dari Tuhan untuk menginjil di satu tempat, itu pasti hasilnya baik karena ya itu tempat rekomendasi ya Tuhan. Nah, itu ini salah satu menurut saya cukup tersirat ya, tersirat banget. Sebenarnya cukup jelas ya mungkin ya, cukup jelas kalau kita mau benar-benar dapat yang orang-orang suka sebut dengan tuayan ketika kita menginjil. Nah, itu ya ini, ya kita makanya harus peka sama suara Tuhan. Karena ketika Tuhan kasih kita tempat tujuan yang benar, tempat di mana kita harus nginjil, itu pasti hasilnya ini kan. Sebelumnya kalau mereka berusaha sendiri, mereka nggak menangkap apa-apa sepanjang malam lagi. Ya, nggak nangkap apa-apa sepanjang malam. Tapi ketika mereka ngikutin tempat rekomendasi dari Tuhan Yesus, mereka langsung jalan mereka mulai koyak. Nah, jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Nah, ini pernah kebayang nggak sih teman-teman kenapa selalu disebutnya sebagai penjala manusia? Ya, kenapa disebutnya menjala manusia? Kenapa nggak mancing manusia? Kan ikan bisa dipancing. Ikan nggak harus selalu dijala ya, bisa dipancing. Kenapa harus menjala manusia? Kenapa nggak memancing manusia? Nah, itu karena
memancing itu kegiatan yang bisa dilakuin seorang diri. Ya, kita nggak butuh teman untuk mancing. Tapi kalau namanya menjala, minimal setahu saya itu butuh 2 orang minimal ya, minimal banget. Bisa nggak sih sendiri? Mungkin bisa kali ya, tapi susah banget ya. Karena ya jala kan gede gitu, kecuali jalanya kecil ya. Kalau jalanya gede itu minimal harus berdua angkat. Nah, apalagi kalau ikannya makin banyak yang ditangkap. Ya ini karena jala mereka mulai koyak, mereka sampai manggil teman-temannya yang lain supaya mereka datang bantu. Nah, jadi semakin banyak semakin banyak tangkepannya itu semakin banyak orang juga yang dibutuhin. Nah, ini mengajarkan kita sebenarnya buat ya ini ya komunitas yang baik itu kayak begitu sebenarnya. Komunitas yang baik itu pertama menjala manusia, lalu itu nggak pernah sebagai one man show, ya nggak pernah sebagai one man show. Jadi kata penjala manusia pun sebenarnya nggak perlu dipakein komunitas sebenarnya karena ya penjala manusia itu sebenarnya udah nggak bisa sendiri, itu udah pasti komunitas. Nah, komunitas penjala manusia makanya ya itu artinya begitu. Kita nggak bisa menuai jiwa yang sering orang pakai kan bahasa itu yang menuai jiwa kalau ya kita sendirian, kita butuh tim. Nah, kita lihat ya kalau sendirian bisa nggak sih menghasilkan sesuatu ya bisa aja, saya juga pernah ya sendirian dan menghasilkan sesuatu tapi nggak akan pernah hasilnya sehebat kalau kita sama-sama. Contoh Alkitab yang pernah sendirian dan nggak pernah menghasilkan apa-apa itu si Paulus. Ya, Kisah Para Rasul 9:18-27 kita baca. Nah, ini setelah Paulus tobat pertama kali ketemu Tuhan, dibaptis. Nah, itu ya. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulilah kekuatannya. Ini pertama kali si Paulus tobat. Jadi gitu ya. Ini pertama kali dia dibaptis. Setelah itu Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengarkan hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Nah, jadi si Paulus pertama kali dia tobat, dia udah punya hati buat menginjil ya. Ini kan menginjil nih. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini kan menginjil. Nah, tapi semua orang yang mendengar hal itu heran. Ya, heran. Dan Saulus padahal makin besar, ya. Pengaruhnya makin besar nih. Ditulis jelas. Pengaruhnya makin besar, tapi ia malah membingungkan. Dia nggak pernah satu kali pun ditulis di sini dia memenangkan satu orang. Satu orang pun nggak ada ditulis. Ya, jadi nggak ada satu orang pun percaya karena penginjilannya si Paulus. Nah, kenapa? Karena ya ini dia sendirian. Ya, dia sendirian sendirian terus di sini. Yang diomongin benar sih ya pasti benar. Dia buktiin Yesus adalah anak Allah kok. Ya, omongannya benar, cuma hasilnya nggak ada. Kenapa? Karena itu dia serba sendirian. Dia ngomong juga orang malah bingung kan lah. Ini orang bukannya dulu yang mau ngebunuh, kok sekarang jadi begini? Yang bisa dipercaya nggak nih orang nih? Nah, akhirnya karena dia serba sendirian, walaupun mungkin omongannya bagus dan benar,
akhirnya dia nggak berdampak apa-apa, malah dampaknya negatif ya. Ia membingungkan, malah dia hampir dibunuh jadinya. Masih mending kalau dibunuhnya karena dia bisa dapetin orang yang bisa kenal Tuhan ya. Ini nggak ada sama sekali, tapi dia pun mau dibunuh gitu. Kan jadi nggak efektif banget. Nah, sejak itu kita lihat ya, dia akhirnya menggabungkan diri. Ya, dia menggabungkan diri kepada murid-murid lain. Itu pun semua takut ya, tapi ya makanya ini ada pribadi yang nanti mungkin suatu saat kita akan bahas, nggak hari ini, tapi ada satu pribadi yang luar biasa banget. Ini benar-benar gembala banget gitu ya si Barnabas ini. Gara-gara si Barnabas ini, mungkin dia nggak terlalu terkenal ya, tapi kalau nggak ada si Barnabas, Paulus tuh mungkin nggak akan kayak sekarang gitu, dampaknya gede. Karena Barnabas ini orang yang benar-benar, apa ngomong ya, bikin orang tuh percaya sama Paulus. Ya, bikin orang percaya sama Paulus. Tanpa Barnabas, tanpa pelayanannya Barnabas, dia mau terima Paulus, ya Paulus nggak akan bisa jadi Paulus yang kayak kita kenal sekarang. Nah, sejak itu si Paulus nggak pernah sendirian lagi. Ya, dia pertama jalan sama Barnabas. Ya, pertama jalan sama Barnabas. Sejak dia sama Barnabas, wah kota ini kenal Tuhan, kota itu kenal Tuhan. Kemanapun mereka berdua pergi, mereka selalu lihat orang-orang makin kenal Tuhan. Nah, lalu kalau teman-teman baca Alkitab, Paulus pernah ribut sama Barnabas. Ribut yang lumayan pedes, ya, kencang gitu. Ribut total jadinya sampai mereka pisah. Nah, mereka pisah dan akhirnya Paulus jalan berdua sama Silas. Nah, Silas. Jadi Paulus sama Silas tuh di Kisah Para Rasul 16 ya, itu kelihatan tuh si Silas sama Paulus berdua. Nah, begitu Silas namanya tiba-tiba nggak kedengeran lagi di Kisah Para Rasul, dan tiba-tiba udah Paulus kesana sendirian. Kesannya ya, kesannya ditulisnya sendirian. Udah kayak nggak punya Barnabas, nggak punya Silas, nggak punya teman lagi gitu. Nah, tapi kalau teman-teman baca di Kisah Para Rasul ke atas, 20 ke atas gitu ya, setelah dia diadilin, mau ditangkap orang Romawi. Nah, kata gantinya di Kisah Para Rasul biasa kan Paulus begini, dia begitu, dia lakuin ini, dia lakuin itu. Nah, kata ganti selalu pakai kata dia. Nah, tapi sejak Kisah Para Rasul 22 ke atas lah itu ya, selalu pakai kata kami. Ya. Ceritanya tuh jadi pakai kata kami. Ya. Paulus, kami gitu ya. Ya, kami naik perahu, kami naik begini. Itu cerita tentang Paulus, tapi bahasanya pakai kata kami. Nah, kata kami itu berarti nunjukin bahwa penulis kisah para rasul itu berarti juga lagi sama-sama Paulus di tempat yang sama itu. Makanya dia pakai kata kami. Nah, jadi penulis kisah para rasul itu Lukas ya, penulis kitab Lukas sama kisah para rasul sama ya. Nah, Lukas ini dokter jadinya, tabib lah ya, tapi ya dokter lah gitu. Nah, si dokter Lukas ini, ya para teolog percaya dia pun temenin Paulus. Nah, jadi sejak itu, ya sejak tadi si Paulus bingungin orang, dan akhirnya dia gabungin ke murid-murid. Nah, kemungkinan besar dia mulai nyadar, kayak dia nggak boleh sendirian nih. Dia butuh temen tim. Nah, makanya dia punya Barnabas pertama, terus sama Silas, terus Silas nggak kedengeran lagi, tapi dia tetap nggak sendirian, dia tetap ada Lukas. Nah, itu akhirnya jadi teman-teman yang menggemparkan dunia gitu ya, menggemparkan dunia. Nah, ini Paulus ini udah lihat nih, dia udah tahu ya, dia sendiri belajar, oh kalau sendirian bisa nggak sih menangin orang, menginjil orang, memperkenalkan orang ke Tuhan, ya bisa aja, tapi mungkin nggak akan efektif banget dibandingkan kalau mereka berdua. Nah, Barnabas sama Silas itu Paulus tuh gemparin kota-kota gitu ya, gemparin kota-kota, dan hasilnya luar biasa. Nah, itu kita lihat, makanya kita jangan pernah sendirian, nggak punya komunitas. Nah, itu juga udah salah. Orang yang nggak hidup dalam komunitas, walaupun mungkin ke gereja setiap minggu, tapi kalau nggak punya komunitas yang benar-benar, ya kadang-kadang orang kan bisa ke gereja tiap minggu, duduk di ibadah, pulang tanpa ngomong ke siapapun, bahkan nggak kenal siapapun di gereja, itu ya mungkin aja gitu. Itu bukan komunitas. Ya, walaupun mungkin kesannya kita kayak menggabungkan diri. Nah, tapi kalau komunitas yang benar ya pasti harus ada obrolan, harus ada hubungan, harus ada saling negurnya,
Ya mungkin ada berantemnya juga, nggak apa-apa berantem. Ya Paulus sama Barnabas juga berantem. Ya tapi jangan sampai berantemnya itu memecah belah gitu ya. Mungkin ya Paulus sama Barnabas berantem terus jadi kayak pisah sih ya. Tapi walaupun pisah, nggak pernah disebutin mereka tuh kayak dendam-dendaman, saling menjatuhkan tuh nggak ada tuh tulisan kayak gitu di Alkitab. Ya mereka pisah jalan tapi tetap ada buahnya bahkan ya. Barnabas buahnya apa? Kalau teman-teman tahu, Barnabas itu buahnya adalah dia mendidik si Yohanes Markus. Yohanes Markus itu penulis kitab Markus. Jadi tanpa Barnabas, ya kita nggak punya Paulus, dan tanpa Barnabas kita nggak punya kitab Injil Markus. Gitu. Jadi Barnabas nih benar-benar orang yang belain orang-orang yang di apa ngomongnya, di disepelekan lah gitu. Paulus dulu disepelekan, oh ini orang pembunuh segala macam. Akhirnya Pak Barnabas yang promosiin dia, naikin derajatnya dia. Ini orang yang kenal Tuhan nih, dia mau nginjil tentang Tuhan. Nah, Yohanes Markus pun dia ditolak Paulus awalnya karena dianggap nggak serius. Nah, tapi Barnabas yang bilang dia mau kasih kesempatan kedua ke si Yohanes Markus ini, dan akhirnya si Yohanes Markus inilah penyebab kita punya kitab Markus sekarang ini. Nah, jadi komunitas tuh kalau kita bisa saling membangun gitu ya, saling membangun, saling bantu, saling naikin dalam Tuhan, wah itu dahsyat. Ya, Barnabas itu contohnya ya, itu dia menghasilkan 2 murid yang luar biasa, Paulus sama Yohanes Markus. Nah, jadi begitu. Nah, jadi intinya hidup kita, yang saya selalu bilang, teman-teman juga mungkin sampai bosan, hidup kita itu cuma 2. Kalau menurut saya tujuannya ujung-ujungnya cuma 2, yaitu intim sama Tuhan dan kita menjala manusia. Banyak orang bilang intim sama Tuhan dan menjadi berkat. Ya benar sih, tapi menjadi berkat ini kan harus didefinisin ulang ya. Didefinisin ulang. Kenapa? Karena kalau dibilang kita jadi berkatnya kayak gimana dulu? Ya kita main musik di gereja itu bisa jadi berkat ya, bisa. Nah, tapi kalau kita cuma main musik doang tapi kita nggak menjala manusia, nah itu juga ada yang salah ya. Nah justru kita main musik itu tujuannya ya supaya orang semakin dekat sama Tuhan. Supaya orang yang nggak kenal Tuhan bisa kenal Tuhan. Nah ujung-ujungnya bukan musik gitu. Dan apapun itulah, menari, desain, dan apapun itu ujung-ujungnya bukan itu. Ujung-ujungnya kita harus ngobrol sama orang, one on one. Satu persatu kita harus ngobrol. Nah itu baru jalan manusia tuh. Ya, jadi kita benar-benar dipanggil buat intim sama Tuhan dan menjala manusia. Ya, jalan manusia. Nah, jalan manusia itu tadi, ya, kita harus memperkenalkan orang kepada Tuhan. Ya, itu mungkin kesannya kayak formalitas banget ya. Ini komunitas Kristen ngajarin kita harus memperkenalkan orang ke Tuhan. Tapi benar-benar kita harus punya hati yang kayak gitu. Kalau kita punya teman yang kalau kita punya teman yang belum kenal Tuhan, mestinya kita punya hati selalu gimana ya supaya teman kita ini bisa kenal Tuhan. Nah, kalau kita nggak punya hati kayak gitu, ya ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Berarti ya mungkin bahkan kita nggak kenal Tuhan kalau kayak kita nggak punya hati buat menginjil teman-teman kita yang nggak kenal Tuhan. Selama kita kenal Tuhan, mestinya kita selalu punya hati itu. Nah, itu secara pribadi yaitu kita dipanggil jadi penjala manusia. Nah kalau udah kita sadar kita jadi penjala manusia secara pribadi, kita butuh berkumpul sesama penjala manusia itu, sama-sama nginjil. Ya, nginjil gampang gak sih? Gampang-gampang susah sih lebih tepatnya sih ya. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin lebih gampang mungkin ya. Kalau zaman sekarang tuh ya udah banyak ajaran-ajaran yang dipercaya orang, dan ajaran ngaco pun jadi cepet menular ya di dunia ini. Kristenan juga dianggap ini omongan-omongan orang Kristen lah yang kayak begitu-gitulah gitu. Selalu udah orang tuh kalau dengan kata Kristen tuh udah kesana takut diinjilin gitu ya. Dan
Ya emang karena ya kekristenan ya emang harus menginjil. Jadi orang-orang kebanyakan yang bukan Kristen udah tahu juga, oh kalau dideketin orang Kristen kayak mau dibawa ke gereja nih misalnya begitu. Nah itu sebenarnya jangan sampai kita juga kayak gitu ya. Saya nggak terlalu setuju dengan kita nginjil orang itu artinya kita bawa dia ke gereja. Ya boleh aja sih, tapi em, tujuan kita bukan bawa orang ke gereja. Tujuan kita itu bawa dia ke Tuhan. Kalau kita bawa dia ke Tuhan, dia pasti ke gereja. Tapi kalau kita bawa ke gereja, belum tentu dia kenal Tuhan. Nah, jadi selalu kita harus tekaninnya, kita bawa dia ke Tuhan dulu. Percaya deh, nggak ada orang yang dekat Tuhan nggak mau ke gereja. Nah, tapi banyak orang yang ke gereja tapi nggak mau dekat sama Tuhan. Nah, itu udah banyak ya, nggak usah dijelasin lah itu. Teman-teman saya tahu lah. Ya, banyak yang kayak gitu. Nah, jadi tujuan kita adalah bawa orang ke Tuhan dan kita akan lebih enak kalau kita punya komunitasnya itu ya, yang bisa saling bantu dalam nginjil. Nah, yang pertama, saya kasih beberapa poin aja, saya nggak panjang sih hari ini, tenang aja, ini abis ini juga selesai kok. Pertama, have fun itu baik ya, saya juga senang main. Ya, kemarin saya diajakin main juga, kita bahkan main waktu itu ya, kita waktu itu saya sempat sama teman-teman tim inti ya, kita main gitu, bener-bener full main, kita nggak komsel dan nggak apa-apa gitu ya, sekali-sekali. Tapi seterusnya ya itu juga ada yang salah juga pasti ya, ini saya yang marah tuh pasti. Nah tapi have fun tuh baik dan itu butuh ya, bukan yang nggak perlu. Ada yang terlalu ekstrim apa bilang oh main game tuh uh, udah menjauhi visi Tuhan ya. Ya mungkin juga kalau kebanyakan mungkin ya, tapi kalau sekali-sekali menurut saya nggak apa-apa, itu juga penting buat ngelatih keintiman dan kekompakan juga dan bisa mengenal juga. Nah tapi tetap selain have fun kita harus tetap punya misi. Nah kalau kita ngaku-ngaku kita punya komunitas tapi kita lebih banyak main dibandingkan ngomongin misi, nah itu bisa patut dipertanyakan ya. Ada nggak gereja yang kayak gitu? Ada pasti ya. Ada nggak komunitas-komunitas yang begitu? Ada pasti. Ada nggak gereja yang super besar, jemaatnya puluh ribuan, tapi nggak punya misi? Ya ada juga ya. Kita harus akuin ada. Nah, tapi kita kalaupun ada yang kayak gitu, ya kita jangan ikutin. Ya kita ikutin apa yang kata firman Tuhan aja. Tuhan mau kita menjala manusia. Nah, kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul itu full tentang menjala manusia ya. Dari Petrus, Paulus, dan kawan-kawan itu full tentang menjala manusia. Nah, jadi kalau kita hidup di zaman perjanjian baru sampai sekarang ini, dari zaman Petrus sampai sekarang itu kan sebenarnya itu zaman Kisah Para Rasul itu masih berlanjut sampai detik ini ya. Nah kalau kita ya nggak hidup sesuai dengan teladannya Petrus dan kawan-kawan, Paulus dan kawan-kawan, ya berarti kita udah nggak sesuai firman hidupnya. Ya, gereja kita, komunitas kita berarti udah nggak sesuai firman. Ya, sesuai firman itu berarti kita harus punya misi buat kenalin orang ke Tuhan sebanyak mungkin. Nah ini perlu dilatih ya, perlu dilatih. Dilatih tiap hari itu kita benar-benar punya prioritas buat kita nginjil ya. Ada satu orang yang kita harus deketin, kita apa namanya, follow up terus ya. Dia udah kenal Tuhan belum ya? Kalau belum, saya harus lakuin apa nih? Hari ini belum kenal Tuhan juga nih, besok saya harus lakuin apa nih? Nah kita harus punya tetap misi kayak gitu. Kedua, teamwork selalu lebih baik daripada sendirian. Nah ini yang saya belajar banget di gereja yang saya yang lama. Saya tuh dulu nginjil ya, dan akhirnya sampai petinggi-petinggi gereja saya yang awalnya nggak kenal saya jadi tahu saya, tapi mereka bilang kayak gini ke saya ya, anak ini bagus, mereka ngomongin saya, anak ini bagus, cuma anak ini nggak bisa diajak kerja sama. Dan itu benar ya, saya setuju. Kenapa? Karena saya bilang kalau saya bisa sendiri ngapain saya butuh orang lain. Orang lain cuma menghalangi langkah saya gitu ya, memperlambat langkah saya. Dulu saya ngomong kayak gitu, beneran. Nah, dan akhirnya sejak itu saya dilatih tentang teamwork ya. Dan ternyata emang lebih enak. Saya dulu capek gitu kalau sendirian, aduh capek banget. Ngurus 10 orang aja sendirian, waduh itu saya nggak kuat.
Nah, tapi sejak punya teman-teman yang bisa ngebantu juga itu lebih enak. Apalagi sekarang gitu ya. Sekarang di KSY kita punya aturan nggak tertulis ya, aturan nggak tertulis, tapi mimpin tuh nggak boleh sendirian, minimal berdua. Nah, itu udah aturan yang dari dulu kita tanamin lah. Teamwork itu selalu lebih baik. Nah, itu dimanapun ya, sebenarnya nggak cuma di gereja ya, teman-teman mau di kantor, di sekolah, itu pasti teamwork itu pasti lebih baik daripada sendirian. Nah, saya juga dulu sukanya solo, tapi kita lihat tadi ya, Paulus solo karir di awal-awal pelayanan ya, nggak ada hasil. Hasilnya ada sih hasilnya ya, hasilnya dia membingungkan orang gitu. Nah, itu kan hasil yang nggak baik. Nah, sejak dia teamwork sama Barnabas, sama Silas, sama Lukas, wah, lihat ya, dampaknya sampai sekarang. Kita di Indonesia kita bisa punya agama Kristen, yaitu salah satunya karena buah Paulus juga. Dia nabur zaman itu berlangsung sampai sekarang gitu. Itu kan salah satu buah Paulus juga. Nah, itu jadi teamwork itu pasti selalu baik. Nah, ini saya dulu ditekanin banget sama mentor saya zaman itu, zaman 2017 mungkin. Nah, dia selalu bilang ke saya, jangan jadi Superman. Ya, jangan jadi Superman. Tahu Superman ya? Superman aja di filmnya dia ada gengnya tuh. Gengnya namanya Justice League. Itu ada Batman, ada Flash, ada Wonder Woman. Nah, Superman aja tuh butuh geng, butuh grupnya gitu ya. Nah, siapa kita gitu. Superman itu kan julukannya strongest man on earth ya. Jadi orang terkuat di bumi. Nah, julukannya itu kalau di komik. Nah, itu aja butuh geng, strongest man gitu ya. Orang paling kuat di bumi butuh geng, apalagi kita. Nah, dia selalu bilang ke saya gitu, mentor saya dulu. Jangan jadi Superman. Jadilah super team. Ya. Bikinlah tim yang super, bukan jadi orang yang super. Nah, orang yang super belum tentu punya tim yang super, tapi tim yang super itu isinya pasti orang-orang super. Nah, jadi kita butuh banget yang namanya teamwork. Kita harus jadi orang-orang yang selalu nggak sendirian kemana-mana, kalau bisa berdua, kalau mau melayani apapun, sekecil apapun gitu kalau bisa. Dan efeknya pasti kelihatan. Nah, ini saya baru alamin juga beberapa bulan lalu ketika saya nginjilin orang 2 tahun, sampai sekarang juga belum kenal Tuhan sih ya, tapi ya setidaknya tahun ini sejak 2 tahun saya nginjilin dia baru ada kemajuan, dia mulai bisa ada obrolan rohani sama saya. Sebelumnya nggak bisa ngobrol rohani. Nah, terus sejak akhirnya saya memperkenalkan dia ke salah satu teman saya baru, kayaknya obrolannya mulai lebih enak lagi ya. Obrolannya lebih enak lagi, teman saya pun juga bahkan lebih dekat sama dia dibandingkan saya gitu. Nah, saya butuh 2 tahun buat nginjilin dia dan ya berprogres tapi dikit progresnya. Tapi sejak saya bawa teman saya kenalin ke dia, ya jauh dalam beberapa bulan mereka lebih dekat dan kayaknya lebih lebih ada kemajuan rohaninya tuh lebih ada lah gitu ya. Nah, jadi teamwork itu pasti lebih baik. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin kalau teman-teman tahu kan ada orang yang bisa nginjil ya, wah kayak marketing banget gitu ya. Kemanapun dia bisa kenalin Tuhan. Tapi ketika orang yang udah kenal Tuhan, dia nggak bisa gembalain ya. Nah itu mungkin saya contohnya ya. Nah makanya butuh orang-orang yang bisa gembalain. Nah kita butuh tim. Ada orang yang kuat di gembala tapi nggak kuat di nginjil. Ada orang yang kuat di nginjil tapi nggak kuat di gembalain. Nah, itu bisa saling lengkapin. Penting banget teamwork makanya. Ya, kita penting banget teamwork. Enak deh kalau ada teamwork. Saling lengkapin. Kekurangan kita jadi kelebihan dia. Kekurangan dia jadi kelebihan kita. Nah, itu teamwork ya. Yang ketiga, ya tanpa misi menginjil, komunitas hanya akan jadi social club. Saya pernah ketemu gereja, ya saya nggak bisa sebut namanya, tapi gereja ini sangat 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 pentingin komunitas ya. Jadi kalau belum komunitas berarti kesannya belum jadi jemaat gereja itu dah gitu. Jadi sangat sangat pentingin komunitas dan mereka ngajarin itu ya, ngajarin komunitas yang baik itu kayak begini dan itu saya pegang sampai sekarang bahkan.
Ajaran mereka bagus tentang itu. Tapi ketika saya pernah beberapa kali keliling ke komunitas-komunitas anak SMP-nya, saya kaget tau gak? Itu anak SMP-nya itu mereka bener-bener komselnya itu kumpul di satu tempat, bawa snack, keripik, biskuit segala macem, makan, bercanda-canda, terus ngomongin, aduh kemarin ulangan matematika susah ya, aduh kemarin ulangan biologi susah ya, aduh gua nyontek ketahuan lagi. Nah ada yang begitu gitu ya, gue nyontek ketahuan lagi, terus guru gue nyebelin ya, guru PKN nyebelin tuh. Nah, udah pulang, jadi makan snack, ngomongin pelajaran, ngomongin guru, pulang. Saya bilang lah ya gimana gitu. Itu ketua komsel dan kayak biasa aja dengan itu ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya, tapi yang jelas saya beneran lihat depan mata saya begitu, mereka beneran begitu. Saya bingung gitu. Dan makanya komunitas akan jadi sosial club kalau kita nggak ada misinya itu, kita nggak jalan manusia. Nah kita selalu makanya juga memperingatkan ke teman-teman saya juga, ya kita hati-hati ya, jangan-jangan kita jadi orang yang cuma have fun ya, boleh nggak sih have fun ya, boleh ya, sekali lagi boleh. Nah tapi kalau kita bener-bener nggak ada mau menginjil ya, kita nggak ada mau jalan manusianya, ya itu akan jadi klub sosial aja ya, cuma buat have fun, cuma buat hore-hore, cuma buat pelepas stres. Mungkin ada yang kita merasa, oh kalau di sini aku lebih disayang-sayang. Ya bagus, kita ngalamin itu semua, kita butuh kasih ya. Tapi kalau kita cuma pengen kayak gitu doang, kita hura-hura, disayang-sayang, dibaik-baikin, nah itu akan susah. Kenapa? Karena ketika namanya manusia kan bisa mengecewakan ya, iya nggak sih? Nggak ada manusia yang nggak bisa mengecewakan lah. Namanya manusia bisa mengecewakan. Ketika kita kecewa sama manusianya, udah selesai. Kan kita, karena kita ikut komunitas hanya untuk hura-hura doang soalnya. Nah, makanya kita lihat ya, ini dua-duanya sama-sama perahu. Dua-duanya sama-sama perahu. Yang kiri itu perahu penyelamat, yang kanan itu perahu apa namanya ya bahasa Indonesianya ya? Kapal pesiar ya kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Kalau saya nggak salah ingat, itu kapal pesiar. Nah itu ada kapal penyelamat sama kapal pesiar. Yang kiri itu nggak enak ya, tempat duduk yang nggak enak tuh, bayangin lihat tuh, nggak ada senderannya gitu ya, nggak ada senderannya, becek pasti. Apa, dalam perahu juga pasti becek, terus dempet-dempetan, ya nggak enak lah di situ. Nah tapi mereka punya misinya buat nyelamatin orang. Nah yang kanan mewah ya, wah itu mah lega banget. Itu lihat aja tuh lampu-lampunya ya udah mewah banget. Nah tapi mereka punya misi nggak? Ya nggak punya misi. Mereka cuma untuk ya yang penting happy aja gitu. Yang penting happy aja di situ. Nah pertanyaannya sekarang, gereja sama komunitas kita itu yang mana sekarang nih? Kita, apakah kita cuma mementingkan happy-happy aja? Yang penting kita nyaman, yang penting kita happy di situ, bisa rasain kesenangan-kesenangan yang kita nggak bisa dapat di tempat lain. Nah, tapi ya akhirnya kita nggak punya misi, kita jadi nyantai-nyantai aja di situ, jadi tempat pesta gitu ya. Nah, atau kita seperti yang kiri ya, mungkin ada versi yang lebih mewahnya gitu ya, perahu penyelamat versi mewah, mungkin ada juga. Nah, tapi kalau mungkin kita ada di komunitasnya, mungkin ya berantem-berantemnya ada, itu kan dempet-dempetan, sempit-sempitan, nggak enak, mungkin senggol-senggolan. Nah tapi ketika punya misi yang sama, itu pasti nanti ya mereka akan, apa ngomongnya, mengkompromikan, bukan mengkompromikan ya, mereka nggak akan, apa sih bahasanya, mereka nggak akan terlalu mempedulikan itu ya, mereka nggak terlalu mempedulikan itu ketika mereka punya misi ya. Nah kayak
kita yang mana sekarang? Kita mau jadi yang kiri, punya misi, walaupun mungkin konflik-konflikan dan mungkin nggak terlalu happy, dan mungkin mereka juga bisa bercanda-canda juga di situ sih ya. Nah, tapi apakah kita juga mau ya jadi yang kanan, yang nggak punya misi, yang cuma buat happy-happy, have fun, hura-hura, yang penting saya senang. Ya, tapi ya itu nggak ada kerjaan ya, itu yang bisa kita sebut sebagai Kristen pengangguran ya, Kristen pengangguran. Ya jadi orang Kristen tapi nggak ada kerjaan ya, nggak ada kerjaan di ladang Tuhan. Kerjanya itu ya di kandang aja, ya di kandang aja, bagusin kandang. Oh musiknya harus keren, khotbahnya harus lucu, bodo amat terberkati atau enggak, yang penting jemaatnya ketawa. Ya ada juga yang kayak gitu kan. Nah ada yang begitu. Nah jangan sampai kita jadi yang kayak begitu. Kita harus benar-benar fokus sama misi. Oke. Nah jadi uh, pesan terakhirnya, kita harus ingat kita dipanggil buat jala manusia, dan komunitas kita, apapun itu teman-teman, mau dimanapun, itu kita nggak boleh sendirian. Kalau kita mau memperkenalkan orang ke Tuhan, lebih tepatnya kita harus memperkenalkan orang ke Tuhan ya, bukan mau ya, tapi harus. Kalau kita ngaku-ngaku orang Kristen, kita harus kenalin orang ke Tuhan. Makanya kita butuh teman, makanya kita juga butuh saling ingetin. Ya, kita saling ingetin. Karena kadang-kadang kalau kita lagi sibuk, kita banyak masalah ya, mungkin kadang-kadang kita akan melupakan hal itu ya. Nah, makanya kita butuh teman yang kalau kita lagi fokusnya kita nggak ke ladang Tuhan, kita butuh teman yang nyenggol kita, ingetin. Inget, ayo kita harus menjala manusia gitu. Dan saya ngalamin itu enak pastinya. Ya itu benar-benar kita fokusnya benar-benar diarahin banget, dan kita nggak akan takut kita kehilangan arah kalau kita punya komunitas yang baik yang ngingetin kita. Kalau kita punya komunitas gereja yang disuruh untuk kayak begitu, walaupun mungkin caranya nggak enak, setidaknya bersyukurlah, karena itu lebih baik dibandingkan nggak diingetin sama sekali. Ya, ada gereja yang nggak, saya kenal lah, ada satu pendeta yang kayak begitu ya, kalau nanti jemaat saya disuruh menjala manusia, nanti mereka kabur nih, janganlah ya. Saya nggak mau ngajarin dia itu. Akhirnya ya mungkin memang kalau orang yang misalnya lagi butuh dilayani, lagi luka hati segala macam, ya mungkin nggak bisa disuruh langsung buat menjala manusia gitu, enggak ya. Tapi mau sampai kapan gitu? Kan ada waktunya, kita harus berusaha pulihin dia. Nah, ujung-ujungnya kita ngajarin orang, kita gembalain orang, ujungnya kita harus ngarahin dia buat jadi penjala manusia. Jadi kita yang jala manusia, kita harus ngajarin orang buat jadi penjala manusia juga, nanti bercabang. Ya, dia akan jadiin orang penjala manusia lagi. Nanti orang ini akan jadiin orang lain lagi buat jadi penjala manusia, itu akan bercabang. Nah, itu kita benar-benar harus punya prinsip itu. Setiap kali kita ketemu orang, kalau dia udah kenal Tuhan, kita harus kenalin dia buat semakin intim sama Tuhan. Kalau dia belum kenal Tuhan, ya kita harus kenalin dia ke Tuhan. Udah, itu. Setiap kali kita ketemu orang tuh, kita dua hal itu tuh. Kalau dia belum kenal Tuhan, kita kenalin ke Tuhan. Kalau dia udah kenal Tuhan, tanya Tuhan, aku bisa bantu dia apa supaya dia bisa semakin dekat sama Tuhan dan dia semakin mau menjala manusia. Nah, itu hal yang harus kita benar-benar tekenin di hidup kita dan kita jalanin. Jadi aku berdoa buat kita semua, buat aku juga. Yuk kita sama-sama fokus buat jala manusia. Kita benar fokus buat jadi berkat. Kita benar-benar fokus buat lakuin apa yang emang Tuhan mau di hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami Tuhan bisa dengar firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, hari ini kami diingatkan lagi kalau kami punya tujuan ilahi, itu kami ingin tambah intim dengan Engkau, kami berhubungan dengan Engkau, dan kami juga ingin berhubungan dengan sesama kami, dan kami ingin memperkenalkan mereka kepadamu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, terkadang mungkin kami
lebih fokus kepada hidup kami dibandingkan pekerjaan ladang-Mu. Kami lebih fokus kepada hidup kami dibandingkan memperintim hubungan kami dengan Engkau. Tapi kami tahu Tuhan, makanya kami butuh komunitas yang membangun kami, yang bisa membuat kami benar-benar tahu kalau kami emang lagi di situasi yang salah, kami di situasi yang sedang tidak sesuai dengan firman-Mu. Jadikan kami punya komunitas yang bisa mengingatkan kami, sehingga kami benar-benar bisa Tuhan jadi penjalan manusia yang sejati seperti yang Kau panggil kami. Kami nggak mau Tuhan ngaku-ngaku orang Kristen, kami nggak mau ngaku-ngaku pengikut Kristus kalau kami nggak memperkenalkan orang kepadamu. Nah, mulai hari ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang ada di sini, termasuk aku sendiri Tuhan, kami mau semakin radikal, ya kami semakin mau punya hati di mana kami bisa melihat teman-teman kami yang belum kenal Tuhan, supaya mereka bisa kenal Tuhan. Ya, kami nggak mau cuma sekedar kami melihat mereka dan kami mau mereka kenal Tuhan, tapi nggak ada action. Ya kami mau mulai Tuhan, kami mau mulai ada action. Bahkan kami belajar, kami bisa mulai obrolan rohani kecil. Dari obrolan kecil, nanti juga pasti kami bisa ke obrolan yang dalam. Ya kami mau memperkenalkan mereka kepada Tuhan kami. Ya, kami mau menceritakan bagaimana kami bisa mengenal Engkau, bagaimana Kau mengubahkan hidup kami. Ya, biarkan itu jadi tujuan hidup kami Tuhan. Ya, semakin banyak orang tahu betapa hebat yang Engkau di hidup kami, dan akhirnya mereka mau jadi pengikut-Mu juga. Biarkan itu jadi tujuan hidup kami Tuhan. Dan aku berdoa benar-benar Tuhan, untuk siapapun yang mendengarkan pesan hari ini, supaya benar-benar bisa mulai ambil action untuk benar-benar mulai memperkenalkan orang, teman-temannya, keluarganya, siapapun itu Tuhan, kepada Engkau. Aku berdoa Tuhan, hari ini mulai ada action yang muncul dari orang-orang yang mendengar pesan ini. Dan kami tahu Tuhan, kebangkitan rohani terjadi mulai dari kami mau ambil action. Kami tahu Tuhan, jika Kau menyertai kami, hasilnya pasti akan dahsyat, dan kami rindu Tuhan melihat ada mulai orang-orang di sekitar kami yang mulai kenal Engkau lewat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.